Hello all. This is our second weekly meeting, dan di sesi kali ini akan bahas statement versus expression. Okay, this would be quick, but first of all, thank you very much for your time today. Ya, minggu malam. Thanks so much. Oke, wait, can I check? Oke, ya. So, agenda hari ini kita akan bahas statement versus expression and some example in our Java code base. Quick example. So, ya. First of all, aku akan mulai dengan pernyataan bahwa C define what is called as L value and R value. Jadi di C itu ada yang disebut L value dan R value. I believe this is the first time you hear this term. Apa itu L value sama R value? L value adalah ekspresi that can be used to refer to locations in memory. Jadi misalnya variabel A itu L value, array bracket I or node.field itu L value. Suatu L value yang nilainya bisa dimodifikasi itu disebut sebagai modifiable L value. Kenapa dibedakan antara L value versus R value? Sebenarnya tidak harus dibedakan karena setiap bahasa itu punya aturannya masing-masing. Rasanya tidak punya konotasi L value dan R value. Tapi di C contohnya operasi assignment int A equal to 1 to 3 itu menurut hukum bahasa pemrograman C, menurut standar bahasa pemrograman C, operasi assignment mengharuskan sisi kiri left hand side to be a modifiable L value. Now the question is there an unmodifiable L value? Yes. The actually more than one even. Misalnya array. Di C, array itu sebenarnya adalah alamat di memori. Meskipun kita bisa mengedit konten array di C, kita tidak bisa mengedit variabelnya. Jadi misalkan di sini kita mendeklarasikan char C equal to ADAM, kita nggak bisa selanjutnya melakukan C equal to HEY kayak gitu tuh nggak bisa. Kalau kita melakukan itu, yang terjadi adalah error. Di sini tertulis errornya expected expression. Nah ini kita bahas juga di pertemuan kali ini, bedanya expression sama statement. Jadi di sini error generated. Oke. Nah, how about this one? Jadi kita punya C ADAM, C sama dengan 1. Kan ini kan bilangnya expected expression, ya kan? C sama dengan, ini dianggapnya oleh C tidak sebagai expression. Well, okay, that's fine. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang expression? Kita belum define sebenarnya apa itu expression. But okay, let me quickly define it. Ekspresi adalah sesuatu nilai. Oke, saat ini kita anggap aja expression adalah sesuatu literal. Jadi satu ini itu ekspresi. Kenapa kok dia ekspresi? Karena dia itu nilai. Nah, kan dia bilang expected expression. Oke, kalau gitu aku coba aja C sama dengan 1. Sebelumnya ini array kan, terus aku coba aja C sama dengan 1. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah array type char4 is not assignable. Jadi ternyata waktu aku coba assign nilai 1 ke sini, itu yang terjadi adalah not assignable.
remember our previous discussion, operasi assignment mengharuskan sisi kiri left hand side to be a modifiable L value. Jadi ini adalah bukti bahwa array itu L value yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi nilai C ini itu sebenarnya bersifat konstanta. Saat kita bisa bilang ini itu konstanta in practice, karena saat kita mendeklarasikan char C seperti ini, C ini tuh sebenarnya merefer ke alamat pointer di memori yang kita tidak bisa ubah pointernya, tapi kita bisa ubah nilai selanjutnya. Terdengar abstrak, tapi anggap saja kita tidak bisa mengubah array DC konstantanya. Oke. So contoh lain, is there an unmodifiable L value? Contohnya adalah konstanta, terus struct atau union yang memiliki member bersifat konstan, itu juga kita tidak bisa ubah. Misalnya ini yang pertama ini jelas ya, misalkan kita deklarasikan DC const int const a sama dengan 1 misalkan, terus selanjutnya kita bilang a sama dengan 5, ya itu nggak boleh. Di Java juga kurang lebih seperti itu. Ini juga struct atau union yang memiliki member bersifat konstan, itu berarti menjadikan L value-nya konstan. Incomplete type ini juga kita nggak perlu bahas incomplete type itu apa. It's okay, it's just C thingy. Nah, ada L value, ada juga R value di C itu. Di ini tuh di apa? Di coding standarnya, di apa sih, ISO standarnya ya, bukan dibahas ya, jarang sih di bahasanya kita bahas L value R value itu apa. Di buku-buku pelajaran bahasa C itu jarang kita membedakan L value atau R value itu apa. Tapi kalau kalian mau membuat compiler di C, kalian sebaiknya mengikuti ISO standarnya. Nah, di ISO itu didefinisikan apa itu L value, apa itu R value. Kita udah bahas L value seperti ini, misalnya semuanya ini L value. R value adalah ekspresi apapun yang menghasilkan nilai. Jadi R value itu mirip-mirip ekspresi. Jadi misalkan 1, 5, A dikali B, ini semuanya adalah R value. Jadi mungkin kita bisa bayangkan R value itu right value dan L value itu left value. Tapi itu tuh secara apa ya, maksudnya secara curang, cheating, karena well ya, you can think of it like that, but ada nuansnya yang kita nggak perlu bahas, soalnya itu sangat spesifik. Oke, jadi jenis-jenis ekspresi. Oke, jadi di bahasa pemrograman itu ada banyak jenis ekspresi. Biasanya yang pertama itu kita ketahui sebagai primary expression, yang mana ekspresi itu tuh ya kita bisa bilang literal. Ya misalkan 5 itu kan literal ya, literally 5 yang menghasilkan 5. Terus string apa, misalkan double quote XYZ, yaitu string literal, karena waktu kita double quote XYZ literally kita dapatnya double quote XYZ, makanya itu disebut sebagai literal value. Terus ada juga postfix expression. Kalau di code base kita filenya namanya prefix_expression.go. Ini misalkan apa sih, tanda pentung exclamation mark dan minus. Nah ini misalkan kayak gini, tanda pentung sorry, is greater than 0 2. Nah tanda pentung ini kalau di C, jadi postfix expression ini juga biasanya disebut unary expression. Unary soalnya cuma satu, sedangkan infix biasanya disebut binary expression. Jadi formulanya expression, infix operator, expression. Misalnya 5 ditambah 5. So I think it's very clear what is an expression. Dan kemudian contoh lainnya adalah conditional expression.
But wait, conditional, um, menurut kalian, ini pertanyaan, menurut kalian conditional itu apakah expression? Ada yang mau nyoba? Kalau definisi expression sejauh ini kan um, sesuatu yang menghasilkan nilai, ya kan? Misalkan 1, 5, A dikali B, ini kan expression. Nah, do you think conditional is an expression? Jadi apakah kalau misalkan aku punya kode yang ini, apakah kita bisa bilang kode 22 sampai 24 itu adalah suatu ekspresi? Ada yang mau coba menjawab? Kalau enggak, I will pick. Aku mau jawab deh. Ya, oke. Kayaknya kalau misalkan if else-nya yang begini dia lebih ke statement, tapi kalau misalkan yang menghasilkan nilai kayak misalkan di JavaScript dia yang kayak misalkan X lebih besar sama dengan 1, tanda tanya besar dari 2 kecil itu dia masuknya expression. Yep, that's correct. Jadi conditional di sini, terutama di konteks ini ya, it's not an expression definitely. So apa yang disebut selain expression, we call it as statement. Jadi jelas kode di samping ini nggak akan bisa di-execute karena kita nggak bisa melakukan ini printf %d, misalkan kita ingin mencetak %d tapi nilainya kita hasilkan melalui if statement, itu nggak bisa diisi. Soalnya seperti yang tadi Kevin bilang, this just doesn't produce any value, kecuali kayak ternary operator di mana kayak DC juga ada A tanda tanya 2 titik kolon 5 misalkan kayak gitu, itu menghasilkan suatu value bisa dicetak. Tapi dengan if kayak gini, ini udah absolutely impossible DC yang standar. Tapi di Gara if else is an expression. Jadi misalkan kita bikin kode ada nilai sama dengan 5, cetak buka kurung, jika nilai lebih dari 5, 10, lain 50, kayak gini kan. Nah, waktu kita execute kode ini, yang dicetak adalah 5. Padahal ini kan cetak ini kan fungsi, tapi dia bisa di dalam fungsi ini dia punya if, sesuatu yang impossible DC. Jadi what I'm trying to say is that compiler or interpreter design is more art than science. Dalam artian nggak ada aturan baku, oh if itu harus statement, oh if itu harus expression, atau ya whatever. Itu nggak ada sama sekali aturan ini. Mau Python itu bikin in the space itu spasi itu ada maknanya, di bahasa lain nggak ada maknanya, it's an art. Nggak ada secara fundamental, itu nggak ada aturan dalam CPU yang misalkan oh if itu harus expression gitu, nggak ada. Yep, I think this is important to realize. Nah, aku rasa sekarang kamu tahu bedanya ekspresi dan statement in the strictest sense. Jadi misalkan di kode Java seperti ini, kita buat public class hello world, public static void main. Nah, waktu kita bilang public class hello world, ini tuh namanya statement. Makanya di Java seingatku disebutnya class statement, atau ya mungkin pokoknya nggak ada istilahnya class expression, itu nggak ada. Atau public static void main disebutnya ya defining a function atau function statement
bukan function expression. Oke. Nah, kembali lagi I will enforce strengthening this, driving this home. Ekspresi menghasilkan nilai. Statement lebih ke kita mengharapkan side effect. Jadi waktu kita public class hello world, apa side effect yang kita mau? Side effect yang kita mau adalah kita mau mendefinisikan suatu kelas, yang mana kelas itu adalah hello world. That is the side effect that we want. Tapi meskipun begitu, sebenarnya ekspresi itu ya statement. Statement itu seakan umbrella term membawai apapun. Ya, because ya I don't know, but nggak ada yang anggap ya umumnya dianggap gitu, statement itu membawai expression, tapi on strict sense expression itu produce value. Contoh statement DC misalnya switch statement, if statement, return statement, go to statement, null statement, labeled statement, compound statement, iterative statement. Ya, aku yakin yang udah pernah di C atau di Java bisa membayangkan statement-statement ini semua. Aku yakin kalian tahu kenapa sekarang ini tuh disebut statement, not expression. Okay, a very fast meeting. I think this is probably the fastest. So yeah, what's for the next meeting? Jadi please bikin presentasi 15 menit tentang bagian code base kita. Kriteria presentasinya adalah sebutkan nama, terus itu that is the minimum. If you want that people can reach out to you, feel free to tambahkan email, just like introducing yourself, what city you're from, which campus you're from, what's your favorite food, whatever. And then jelas sebutkan topik presentasi, and then rekam presentasi 15 menit, tidak kurang atau tidak lebih. Kalau lebih ya mungkin lebih 1 menit. Bahasan dalam presentasi harus seberbobot mungkin dalam kurun waktu tersebut. Jadi kalau misalkan kalian pilih topik A, tapi ternyata bahasnya cuma 2 menit, that is not exactly acceptable. So at minimum maybe 10 minutes is okay, but 2 minutes is not, because kita mau mempelajari satu sama lain. Jadi 10 menit aku rasa itu udah bagus. 15 menit is maximum, let's say. 16 menit okay, but let's make it 15 minutes max. Presentasi must be submitted as video file by Wednesday 25 Juni 2025. Judul presentasi tidak harus sama dengan topik, gunakan judul yang ringkas dan lebih mudah dipahami. Presentation must be unique among member. Jadi please submit your topic to me by Monday by midnight, next Monday. So what is the topic? Oke, jadi topiknya adalah salah satu dari ketujuh ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari 7 ini, jadi apa yang terjadi saat interpreter memproses statement versus expression. Jadi di Gara misalkan kita punya kan AST, abstract syntax tree-nya, kita punya statement sama expression. What's happening waktu kita processing statement, and what's happening when we are processing expression in our interpreter. And then that's first one. The second one, bagaimana proses inisialisasi objek di Gara. Jadi misalkan aku punya string literal Gara, misalkan double quote Gara. Bagaimana string literal itu diinisialisasi dari sebuah kelas, katakanlah kelasnya namanya kata atau fungsi. Aku bikin fungsi
fn apa, ada x sama dengan fn apa gitu. Bagaimana kita membuat objek fungsi itu, because pretty much everything in Gara is an object, even function like that, in that kind of definition. So how is the initialization? Gimana Gara menginisialisasi objek? That's the second one. The third one, bagaimana proses evaluasi fungsi rekursif versus non rekursif di Gara? Jadi kita tahu fungsi itu bisa rekursif seperti Fibonacci misalnya, di mana dia bisa memanggil dirinya sendiri. So bagaimana Gara membedakan rekursif atau non rekursif? Apakah itu dibedakan atau tidak? Bagaimana proses eksekusinya? That's the third one. Terus saat pemanggilan yang keempat, saat pemanggilan A parenthesis atau B plus B, bagaimana variabel atau nama atau identifier tersebut ditemukan untuk kemudian diproses. Kan kita punya A, kita punya B tambah B. Di mana A, B tambah B itu disimpan, sehingga kita bisa ya bagaimana proses pencarian variabel nama-nama tersebut itu terjadi. Bagaimana tipe datanya itu diketahui dan segala macamnya. Apakah kita perlu mengetahui tipe datanya, bla bla bla. That's the fourth one. And then the fifth one is about looping. Jenis-jenis loop di Gara ya 2 atau 3 gitu, dan bagaimana mereka diproses oleh interpreter. Misalkan ada for loop, while loop, apakah ada perbedaan antara itu? Misalkan di for loop, Gara di for loop itu mirip di C, dimana C dan Java itu kita misalkan for I sama dengan 0, I kurang bla bla bla, I plus plus, ya gitu. Bagaimana bagian-bagian itu tuh dieksekusi, di bla bla bla, ya itu is the point of number 5th. Please investigate on that if you pick this one. And then bagaimana Gara membedakan, menggunakan dan mendaftarkan tipe data atau kelas. Jadi definitely kita bisa membuat kelas baru, kelas siswa misalkan. Nah, gimana Gara itu membedakan kelas siswa dengan kelas ini? Bagaimana objek itu, kelas kan juga objek di Gara. Ya, bagaimana Gara membedakan objek kelas dengan objek biasanya, misalkan kayak gitu. Ya. Dan yang terakhir itu bagaimana Lexer Gara memproses source code. I think this would be the last slide. Yeah, this is the last slide. So yeah, do you have any question about our presentation today? If you have mau Yep. nanya Mas, Yep. yang berbeda di antara member intern, yang beda itu topik atau judulnya ya? Topik. Topik ya? Yep, jadi setiap member itu pilih topik uniquely among 7 ini. Kalau kalian mau pengen propose topik selain ini, feel free, let me know. Yep. Jadi itulah kenapa please send the topic as early as possible. Jadi kalau ada class, aku bisa notify and you may pick up another one. Dan topiknya, misalkan topiknya itu kalian pilih ini, misalkan katakanlah judul presentasinya nggak mesti saat pemanggilan you can craft your own title, or but the topic for now has to be unique. Any other question? Thank you. Okay.
I believe there is no other question. Yes. So yep, that's all. Thank you very much for your time. Really appreciate joining di hari Minggu. Sorry if ya itu some kind of burden. Thank you so much. Okay, bye bye guys. Thank you, Thank you. Mas. Thank you. Thank you.